satu sepertinya akan menghabiskan waktu. Silahkan chat dulu. Oke, Pak John, silahkan. Ya, terima kasih Dr. Dino. Saya rasa suatu pemaparan yang menarik dan suatu pengetahuan yang relatif baru lah bagi saya sendiri ya. Jadi memang banyak memang kita, termasuk saya sendiri juga sebenarnya ada rasa paranoid terhadap menghadapi COVID ini karena kemarin saya sempat terpapar kan. Cuman yang saya mau tanyakan di sini, Dr. Dino, secara umum sih sebenarnya, artinya saya tuh orangnya bisa dikatakan orang yang gampang stres gitu ya. Baik itu stresnya itu yang bersifat tantangan maupun yang ancaman gitu. Jadi kalau misalnya ada tantangan gitu ya, saya stres tuh, pengen cepat selesai. Kemudian kalau ada ancaman juga gitu, pengen cepat selesai. Maksud saya, Dr. Rino, bagaimana sih kita bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar kita itu gitu loh. Maksudnya bagaimana kita mengendalikan supaya pikiran, karena kalau menurut pemaparan Dr. Dino tadi, yang buat kita stres itu sebenarnya adalah pikiran bawah sadar kita ya toh. Jadi kita nggak bisa mengendalikan pikiran bawah sadar kita. Kalau pikiran yang real tadi yang sekitar 15% kita bisa mengendalikan. Kita nampak senang, tapi sebenarnya pikiran bawah sadar kita nggak senang, stres gitu ya. Jadi maksud saya, ada nggak trik-trik tertentu yang bisa kita mempengaruhi pikiran bawah sadar kita sendiri? Kalau tadi dokternya bilang repetisi apa tadi segala macam ya, itu sih masuk akal juga sih menurut saya gitu ya. Tapi kan nggak bisa secepat itu. Maksud saya, bagaimana intinya pertanyaan saya adalah bagaimana kita supaya nggak gampang stres saja gitu. Terima kasih Dr. Dino. Baik, Dr. John, spesialis anestesi. Pertanyaannya adalah, kita harus paham dulu definisi stres. Stres adalah reaksi non spesifik yang timbul karena beban yang dihadapi. Oke, nah beban itu karena kemampuan mengatasi lebih kecil dari beban yang dihadapi. Tidak ada orang yang stres pada kemampuan mengatasi. Misalnya Dr. John ya pasti sudah terbiasa ketika menghadapi pasien gawat darurat. Tapi bagi orang yang mungkin itu akan stres. Kenapa? Kemampuan menghadapinya berbeda, kompetensinya berbeda. Artinya apa? Kalau kita mau tidak stres, artinya kita harus punya referensi kemampuan yang lebih besar dari beban-beban yang akan dihadapi. Jadi kita harus aware bahwa kita ini di hidup akan menghadapi tantangan apa. Tantangan tertinggi dalam menghadapi stres adalah tantangan menghadapi perubahan. Ya kan? Jadi kita harus siap menghadapi perubahan. Kita harus siap sehat, kita harus siap sakit. Orang stres kan karena nggak mau sakit. Kita siap memiliki, kita harus siap kehilangan. Ya kan? Nah, kita stres karena kita takut kehilangan. Nah, jadi kemampuan kita dalam menghadapi, atau kompetensi terbaik dalam menghadapi stres adalah kemampuan menghadapi perubahan. Ya, dari sehat ke sakit, dari ada ke tiada, dari memiliki menjadi hilang, pertemuan, perpisahan. Jadi kemampuan itu yang harus dimiliki kalau kita mau bebas dari, atau memang kita bisa mengontrol stres. Jadi itu memang tidak mudah, tapi kita harus berangkat dari situ. Jadi itu jawabannya Dr. John. Ya, jadi kalau segala sesuatu berjalan berdasarkan apa yang kita bisa lakukan, pasti kita nggak stres. Karena kita tahulah bahwa apa yang kita akan hadapi ini adalah kemampuan yang kita tidak miliki. Nah, itulah yang membuat kita stres. Kita takut dimaki, kita takut dibully, kita takut dicaci, kita takut kehilangan, kita takut perpisahan. Nah, hal itulah yang karena kita tidak punya kemampuannya, kompetensinya, maka itulah yang membuat kita stres. Nah, jadi bagaimana supaya kita stres? Ya kita harus tahu dulu ke depannya kita akan menghadapi tantangan kehidupan seperti itu. Ada yang namanya hukum polaritas. Kita akan menghadapi kehidupan, kita akan pasti meninggal, kita pasti akan memiliki, kita pasti kehilangan. Nah, kita harus siap memiliki kemampuan perubahan itu. Ya. Mau nanya aja sih, maksudnya gini, memang sih kemarin kan sempat ngobrol sama Dokter Dino nih, stresnya kembali lagi, tuh nggak bisa tidur, sempat kemarin berapa hari nggak bisa tidur gitu, karena memang walaupun seperti yang aku bilang, walaupun kita sudah meminimalisir semua informasi-informasi tentang COVID, tapi kita nggak bisa menghindari itu karena sekarang ini memang lagi jadi trending topik seluruh dunia kan. Jadi
oke lah mungkin kita bisa mengurangi informasi lewat media sosial, misalnya TV atau apa, kita nggak baca koran, nggak baca nggak live grup dari grup-grup yang sering share-share tentang itu gitu. Tapi kan kita ngobrol misalnya ketemu sama atau telepon sama teman atau telepon sama tiba-tiba diomongin itu lagi gitu. Nah, otomatis kan karena memang karena jadi lagi trending topik, otomatis akan langsung ke-save ke otak nih ceritanya gitu. Apalagi kalau pas teman bilang, di daerahku nih udah segini loh yang ini yang positif, buset dah gitu kan. Langsung, hah? Langsung jadi kenapa nggak bisa dibuang ya dok kayak itu ya? Jadi kayak terngiang-ngiang gitu kayak lagu dangdut terngiang-ngiang. Oke, jadi gimana caranya sih biar kita bisa mikir kayak maksudnya berprinsip masa bodoh, maksudnya apa yang baru didengar ya udahlah cukup didengar, udah nggak usah disimpan. Tapi itu nggak bisa, tetap aja kayak ke-save gitu loh. Padahal sebenarnya banyak hal-hal positif, misalnya dalam sehari itu lebih banyak hal positif yang aku dengerin. Tapi di saat ada hal negatif seperti ini, buat aku sih ini negatif ya, karena berdampak negatif dalam hidup aku gitu loh. Apa namanya, kayak aku jadi stres, jadi nggak bisa tidur apa segala macam. Jadi apa namanya, kenapa ini yang barang yang paling kecil di antara yang aku dengar, yang aku terima gitu. Maksudnya yang diterima otak tuh sebenarnya itu bagian yang terkecil gitu dibandingkan dengan hal-hal positif. Tapi kenapa itu yang ke-save gitu loh, Dok? Oke. Itu yang jadi pertanyaan sekarang gitu loh. Oke, thank you. Oke, ya. Jadi kenapa ada berita yang sedikit saja tapi bisa betul-betul membekas gitu kan kira-kira? Ya, Yap. jawabannya adalah kita harus tahu cara kerja pikiran. Cara kerja pikiran itu kita akan mengikuti emosi yang terkuat. Nah, kan saya sudah buat di vlog sebelumnya terkait dengan kenapa sudah sholat cemas nggak hilang gitu. Jadi jawabannya adalah kalau di dalam memori kita ini ancaman yang paling tinggi itu di mana? Misalnya COVID ini menghasilkan ketakutan dengan skala tinggi 10 misalnya. Tapi misalnya dengan keyakinan kita melakukan ibadah ritual cuman skalanya 7, maka kita pasti akan lebih takut daripada lebih tenang. Nah, tadi skala yang sudah tersimpan di memori bawah sadarnya ini misalnya sudah skalanya 8 dianggap. Kemudian, walaupun informasi yang berita itu muncul itu adalah sedikit, tapi itu sebenarnya menaikkan yang skala 8. Oke. Oke, ngerti ya? Oke. Iya. Jadi sebenarnya yang harus dirilis adalah yang 8-nya. Tapi bukan sampai 0, tapi memang menjadi 4 atau 3, sehingga bisa tetap dikontrol. Jadi yang sudah tersimpan di memori bawah sadar berarti ya skalanya itu sudah skala 7 atau 8. Kalau 10 kan udah kayak panik, berlebihan kan. Nah, jadi jangan sampai lah. Nah, jadi informasi yang secuil pun itu bisa menaikkan yang skala 7 tadi. Oke. Dok. Oke, boleh nanya, Dok? Silakan, Baldip. Lanjutkan diskusi kita yang tadi, ya kan? Nah, kan ini udah dengar untuk yang kedua kali nih paparan dari dokter. Kan tadi kan saya bilang kan sekarang ini lagi kondisinya lagi demam gitu kan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan? Maksudnya supaya kita menganggap ini kalau kita buatlah ini bukan kita anggaplah ini bukan demam karena COVID gitu atau apa untuk menguatkan emosional kita gitu. Itu kira-kira gimana bisa apa enggak? Atau sejauh mana? Kan tadi dokter bilang di awal kan kita harus berangkat bahwasanya memang kita ini sebagai penderita gitu. Kan memang betul-betul mengalami COVID gitu supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang enggak gitu. Itu kira-kira gimana maksudnya, Dok? Apa usaha-usaha kita supaya maksudnya kita bisa sembuh gitu atau apa gitu atau kita menganggap ini bakalan berakhir gitu. Kira-kira gimana, Dok? Memang kalau menurut saya daripada kita menakutkan nanti ini COVID nggak ya, ini begini nggak ya, ini batuk COVID nggak ya, ya kita berangkat saja pada, ya kalau kita sudah COVID terus kenapa? Kan intinya respon. Ya kan, dan kita tahu bahwa yang menentukan keberhasilan kita menghadapi COVID adalah imunitas. Ya harusnya kita harus memperkuat imunitas. ODP pun, PDP pun, ya selama dia bisa mandiri isolasi di rumah, ya obatnya kan hanya simptomatik saja dan memang dibantu dengan suplemen ya yang terkait dengan imunitas, vitamin C, kemudian vitamin E gitu. Nah, kalau memang hal-hal yang simptomatis masih bisa ditangani di rumah, obat batuk ya perlu obat batuk. Kalau memang mencegah infeksi sekunder ya perlu antibiotik ya seperti itu.
Jadi daripada kita tidak melakukan apa-apa terus menakuti hal-hal yang kita takut sendiri, yang merasa ancaman tadi, dan kita merasa nggak bisa berbuat apa-apa, itu yang membuat kita terpuruk. Jadi memang menurut saya lebih bagus kita berangkat dari pemahaman yang kita memang sekarang sudah PDP misalnya. Ya sudah. Dengan begitu kita menjadi ya memaksimalkan usaha. Kalau misalnya solusinya adalah memperkuat imunitas, ya udah, apa yang dilakukan dengan imunitas? Ya, yang pasti selain daripada suplemen yang kita dapatkan dari luar, ya kita harus memperkuat apa yang ada di dalam. Positif, ya olah mindset. Positive thinking salah satu caranya. Mau berbagi pengalaman sih beberapa hari ini, mungkin 2 hari terakhir ini ya, benar-benar luar biasa sensasinya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya bangun pagi itu, pas bangun pagi itu ya udah yang di pikiran tuh itu gitu loh dok. Jadi kadang-kadang, pengen teriak sih sebenarnya, pengen apaan sih ini gitu loh. Maksudnya ini perasaan apa sih yang kayak jadi kayak takut banget, cemas banget gitu. Cuman ya puji Tuhan sih sampai sekarang masih bisa mengendalikan walaupun terkadang memang susah sih sebenarnya. Tapi mungkin aku berpikir bahwa siapa lagi yang menolong diriku ya selain diriku sendiri, mungkin seperti itu kali ya. Jadi kadang-kadang karena kalaupun kita mau berbagi ke orang lain misalnya yang tidak merasakan hal yang sama, mereka paling pada ngetawain, oh gitu doang ngapain lu terlalu stres gitu kan gitu. Kalau mungkin kita pas berbagi sama orang yang paham dengan apa yang kita rasakan, mungkin kita agak sedikit agak sedikit lega karena kayak sekarang ini kita bisa sharing dengan orang-orang yang benar-benar merasa cemas dalam hal ini gitu. Nah, kalau misalnya kita berbagi sama orang yang cuek gitu kan, misalnya orang di rumahku nih orang-orang cuek semua nih. Jadi kalau misalnya aku ini sebenarnya kalau dipikir ya membantu ke aku justru mereka yang cuek. Kenapa aku nggak berpikir seperti mereka ya, cuek biasa aja, tetap pada standarnya gitu, tetap menjaga kebersihan, pakai masker, bla 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 segala macam, dan tidak terlalu memikirkan. Tapi aku nggak bisa kayak gitu. Karena aku yang kadang-kadang aku berpikir bahwa kenapa sih aku ini kebangetan banget, maksudnya keterlaluan banget dibandingkan dengan orang-orang lain gitu. Nah itu dia, makanya kadang-kadang bingung sendiri dengan diri ini gitu loh dok. Ya, yang saya tangkap tadi dari kosakata Mbak Arti tadi adalah kata susah dan kata nggak bisa. Sebenarnya itu adalah sugesti yang membuat itu tidak bisa berubah. Bahaya kata-kata nggak bisa dengan susah, karena itu ibarat kita menetapkan tembok yang tinggi di depan sehingga kita tidak bisa melewatinya. Tapi kalau kita katakan belum bisa saya merubahnya, kata belum itu berarti tantangannya masih bisa kita lewati. Masih bisa, Ya. Jadi berarti salah ya kalau berpikiran tidak bisa. Mereka cuek, berarti kan cara mereka merespon dengan cara Mbak Harti merespon kan berbeda. Berbeda ya. Ya, yang membedakan apa? Belief system-nya. Mereka tidak yakin bahwa mereka akan mengalami ancaman. Mbak Harti meyakini itu akan terjadi ancaman. Kan ini problemnya di belief system yang mempengaruhi respon. Ya kan? Nah, bahkan itu terbawa ke tidur, bangun tidur, masih yakin akan ada ancaman. Masih, betul. Nah, itu tadi makanya saya bilang, itu harus disadari sekarang. Mau untuk dihadapi, silakan. Tapi kalau belum mampu dihadapi, alih fokus. Nah, jadi begitu. Kalau memang mengganggu, ya kembali harus ke terapis. Kalau sudah tidak bisa lagi. Karena memang memperbaiki bawah sadar harus punya cara sendiri.